Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Dharma GP1, Ibu Nirai PPNPTN. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu. Dalam kesempatan kali ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata Dharma Wacana yang berjudul Ajaran Trikayu Parisuddha sebagai dasar dalam pelaksanaan Dharma di dalam perayaan Hari Suci Galungan. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan dari saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Akan tetapi, jika sudah kenal, belum tentu kita disayang. Jalan-jalan bersama anggota dewan, tidak lupa memberi manggis. Perkenalkan saya, Komang Aryawan, anak muda dari Banyuwangi. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acharya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Bungkuran. Dharma merupakan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Menurut agama Hindu, manusia atau umat Hindu didasari oleh 3 perbuatan, 3 perilaku yang patut disucikan. Yang dimana 3 perbuatan atau 3 perilaku yang patut disucikan itu disebut Trikayu Parisuddha. Ajaran Trikayu Parisuddha merupakan ajaran susila, ajaran kebenaran, ajaran Dharma dari agama Hindu. Adapun bagian dari Trikayu Parisuddha itu, yang pertama yaitu Manacika Parisuddha, yang kedua Wacika Parisuddha, dan yang ketiga Kaika Parisuddha. Arti dari Manacika Parisuddha yaitu pemikiran yang baik, pemikiran yang positif, yang menghasilkan sebuah perbuatan, sebuah perkataan yang tentunya mengarah ke arah yang kebaikan. Ajaran Parisuddha yang kedua yaitu Wacika Parisuddha, yang dimana setelah kita berpikir yang positif, berpikir yang baik, maka menghasilkan sebuah perkataan, sebuah suara yang jujur dari dalam hati, dari dalam pemikiran yang positif. Ajaran Trikayu Parisuddha yang ketiga yaitu Kaika Parisuddha, yang dimana akibat pengaruh dari pemikiran yang positif, perkataan yang positif, maka akan menghasilkan perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik, perbuatan yang mengarah ke kebaikan, ke jalan Dharma, yang nantinya menghasilkan sebuah kedamaian, sebuah kebahagiaan hidup. Umat sedharma yang berbahagia. Perayaan Hari Raya Galungan, Hari Suci Galungan yang dilaksanakan oleh umat Hindu sedharma merupakan sebuah simbol, sebuah peringatan dari kemenangan Dharma atas adharma. Di dalam bahasa Jawa kuno, galungan itu diartikan sebagai bertarung. Dan menurut masyarakat Hindu di Bali, galungan itu diartikan sebagai dungulan, yaitu menang. Yang dimana menang itu disimbolkan dari sebuah pertarungan
kejahatan melawan kebaikan. Perayaan Hari Suci Galungan hendaknya dilaksanakan dan dipenuhi dengan rasa syukur dan kedamaian. Kedamaian yang dihasilkan itu bersumber dari sebuah pemikiran, sebuah perkataan, dan sebuah perbuatan yang mulia, yang dimana disebut sebagai ajaran Rikaya Parisuta. Nah, di dalam perayaan Hari Suci Galungan ada 3 bagian hawa nafsu yang harus dikendalikan oleh umat manusia, umat Hindu saudara. Adapun 3 bagian dari hawa nafsu atau disebut kala yang dimiliki oleh manusia atau sifat manusia. Yang pertama yaitu kala amangkuta, yang dimana pemikiran-pemikiran yang ingin menguasai, ingin berkuasa harus dihapuskan dengan jalan kebenaran, dengan jalan dharma, dan melakukan sebuah persembahan, di mana persembahan itu terdiri dari sebuah yadnya yang dihaturkan hendaknya berlandaskan atas hati yang tulus ikhlas dan tanpa memiliki sebuah pemikiran atau keinginan atau nafsu atau pamrih. Hawa nafsu yang kedua yang harus dikendalikan oleh umat Hindu yaitu kala dungulan, yang dimana ingin selalu menguasai milik orang lain, ingin selalu merebut milik orang lain. Kala yang ketiga atau hawa nafsu yang harus dikendalikan oleh umat Hindu yaitu kala galungan, yang dimana nafsu ingin selalu menang dengan berbagai cara. Itu harus dikendalikan, yang tentunya dengan cara berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Ajaran Trikaya Sudha menjadi sebuah dasar di dalam umat Hindu melaksanakan sebuah kehidupan, berbagai kehidupan. Pelaksanaan Hari Raya Galungan dilaksanakan pada Budak Kliwon Dungulan, yang dimana sebelum Hari Raya Galungan, 6 hari sebelum Hari Raya Galungan itu dilaksanakan Sugihan Jawa. Nah, 5 hari sebelum Hari Raya Galungan itu dilaksanakan Sugihan Bali. Nah, Sugihan Bali ini diartikan sebagai pembersihan diri. Nah, 3 hari sebelum Hari Raya Galungan itu dilaksanakan penyekeban, di mana nyekep, yaitu umat Hindu percaya nyekep itu adalah nyekep indriya atau nafsu yang dimiliki oleh umat Hindu hendaknya dikekang, tidak dikeluarkan, disekep agar tidak melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. 2 hari sebelum Hari Raya Galungan itu dilaksanakan penyajian, yang dimana penyajian itu terdiri dari berasal dari kata saja itu benar. Umat Hindu harus benar-benar menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan di dalam Hari Raya Galungan. Terdiri dari yadnya, banten, persembahan-persembahan yang dilakukan itu disiapkan 1 hari sebelum Hari Raya Galungan, disebut penampahan galungan, di mana penampahan galungan itu disimbolkan atau umat Hindu melaksanakan menyembelih babi, yang dimana babi itu disimbolkan sebagai hewan yang pemalas. Setelah disembelih, babi itu digunakan sebagai pelengkap sarana upacara, sarana yadnya,
dalam upacara Galungan. Umat Hindu yang saya hormati, pada hari penangkapan Galungan itu juga dilaksanakan pembuatan penjor yang dilaksanakan oleh umat Hindu. Seluruh umat Hindu di Bali melaksanakan membuat penjor, yang dimana penjor itu sebuah simbol dari kemakmuran, simbol dari kesejahteraan. Nah, di dalam persembahan Hari Raya Galungan banyak kita lihat umat Hindu melaksanakan sebuah persembahan, memiliki keinginan atau nafsu atau pamrih, yang sebenarnya hal itu dilarang oleh ajaran agama. Sebuah persembahan, sebuah yajna yang dilakukan hendaknya berlandaskan atas dasar hati yang tulus ikhlas dan tanpa suatu ikatan. Perlu disadari umat sedharma, ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa tidak menginginkan kita mempersembahkan sebuah yajna, sebuah banten yang dimana atas dasar yang berlebihan, atas dasar yang mencuri, atas dasar pamrih, itu tidak dibenarkan di dalam agama. Sering kita lihat umat Hindu melaksanakan atau mempersembahkan banten. Nah, di dalam Sloka Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26 dijelaskan, Patram puspam palam toyom Yume bhakya praya chati Tadaham bhakya paratam Asnami praya tuatmana. Siapapun yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang tulus ikhlas. Umat sedharma, demikianlah Dharma Wacana dari saya, Komariawan. Semoga dapat dijadikan sebagai refleksi diri untuk melaksanakan perayaan Hari Suci Galungan, yang dimana perayaan atas dasar peringatan kemenangan Dharma. Saya Komariawan undur diri. Om Santi Santi Santi.